nama saya Rifka Maheningrum dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Saya Audia Syafira Rambe dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Saya Lia Fatmasania dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Saya Putri Soleha dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Saya Fika Amalia Nurbaiti dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Soleha dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Hari ini istimewa banget nih, soalnya kita akan membahas pengaruh inflasi Amerika dan harga minyak dunia terhadap resesi Amerika pada tahun 2021 hingga 2023. Ini sesuatu yang berat, tapi tenang aja, kita akan bawakan menjadi ringan. Di samping kanan kiri saya sudah hadir dua cewek cantik nih. Mungkin boleh untuk perkenalan dulu. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fika Amalia Nurbaiti dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Halo semua, saya Audia Syafira Rambe dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Oke, sebelumnya mau nanya dulu nih ke kakak-kakak, kenapa sih kak kita bahas perekonomian di Amerika? Kan kita orang Indonesia. Oke, kenapa kita bahas di Indonesia? Soalnya kan perekonomian di Indonesia kan lagi stabil ya nggak Pak Odi? Bener banget tuh, BTW mau mulai dari mana dulu nih Kak Putri? Oke, ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih kak. Pertanyaan yang pertama, apa sih kak perbedaan resesi dan inflasi? Boleh ya kepada Kak Audi dulu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, resesi itu penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, meluas, dan berkepanjangan. Contohnya tuh kayak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang mana perekonomian tuh lagi rapuh dan mengalami pertumbuhan yang minus. Boleh nih kepada Kak Vika untuk dilanjut. Oke, kalau dari sisi inflasi sendiri, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya tuh kayak yang lagi booming sekarang tuh ya, harga cabai kan lagi naik. Nah, itu contohnya tuh. Oh gitu ya kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Menurut kakak-kakak apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi resesi di Amerika? Mungkin kepada Kak Audi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, kalau resesi Amerika itu bisa dipengaruhi dari inflasi, harga minyak dunia, dan faktor tidak langsung seperti teknologi. Nah, benar banget tuh kata Kak Audi. Jika dilihat dari data, inflasi di Amerika itu sempat tinggi pada bulan Juni tahun 2022 sebesar 9,1%. Tinggi banget kan ya? Iya. Padahal di bulan sebelumnya aja tuh udah tinggi sebesar 8,6%. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan saja bisa meningkat 0,5%. Wah besar juga ya kak. Lalu dampaknya ke Indonesia apa sih kak? Oke, jadi dampak inflasi Amerika terhadap Indonesia itu bisa berpengaruh terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Jadi ketika inflasi di Amerika itu meningkat diikuti dengan kenaikan suku bunga The Fed, maka dolar Amerika menjadi lebih kuat dan nilai tukar rupiah menjadi melemah. Wah berdampak sekali ya kak bagi Indonesia. Kalau menurut Kak Audi gimana nih kak? Nah, kalau dari sisi harga minyak dunia kemarin tuh sempat meningkat sekitar 130 US dollar pada bulan Maret di tahun 2022, dan di tahun yang sama pada bulan Februari harga minyak dunia tuh sempat menjadi 100 US dollar yang mana selisihnya sekitar 30 US dollar dalam kurun waktu 1 bulan aja nih. Wah besar juga ya kak selisihnya. Nah kalau minyak dunia dampaknya ke Indonesia apa sih kak? Dampaknya terhadap Indonesia tuh ketika harga minyak dunia naik bisa menyebabkan subsidi BBM dan subsidi listrik itu meningkat pesat dan bisa menyebabkan inflasi juga loh di Indonesia. Oh gitu ya kak, berarti inflasi dan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap resesi di Amerika. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih kak penguatan teori dari para ahli? Kalau kata Irving Fisher, seorang ahli ekonomi sekaligus aktivis kesehatan berkebangsaan Amerika Serikat, beliau itu mengatakan jika jumlah uang beredar yang tak terkendali itu dapat menyebabkan kenaikan harga umum atau inflasi. Nah, kalau katanya James Hamilton dari Profesor Ekonomi dari University of California di San Diego, beliau mengatakan kenaikan harga
minyak dunia itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Amerika Serikat dengan mengurangi permintaan konsumen dan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Vika dan Kak Audi yang sudah hadir. Tidak terasa semua pertanyaan sudah terjawab dan dapat disimpulkan bahwa resesi Amerika sangat berpengaruh pada Indonesia, seperti perubahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar. Selain itu, subsidi BBM dan subsidi listrik di Indonesia meningkat pesat dan bisa menyebabkan inflasi. Saya Putri Soleha, izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.